congratulations atas penghargaan yang baru saja diterima sebagai Best Regional Leaders dengan berbagai macam kategori yang tampaknya sangat-sangat eksplorasi sekali di masing-masing daerahnya. Saya sebenarnya penasaran gitu ya, pengen datang ke masing-masing gitu mungkin ya nanti ya kalau ada waktunya. Cuman kita ada satu label yang tampaknya menjadi PR dari masing-masing daerah dan kepala daerah, yaitu tentang mencari sumber-sumber PAD baru. Tadi sudah jelaskan ya Pak. Dan tampaknya daerah harus kreatif nih menjawab tantangan ini. Mungkin saya mau dengar dulu nih dari Bapak Bupati Lamongan dulu ini. Seperti apa sih Pak begitu dengar ada transfer ke daerah di Pangkas yang langsung kepikiran apa Pak? Baik, kita juga mengalami transfer yang dipotong itu ya. Dan yang dalam pikiran kami adalah program itu tidak boleh berhenti ya. Kita harus tetap menjalankan program-program yang sudah kita canangkan. Apalagi waktu kita terbatas hanya 5 tahun, sedangkan program-program yang sudah kita canangkan di dalam RPJMD harus semuanya kita capai. Yang berkaitan dengan infrastruktur khususnya ada 2 hal yang menjadi program kami, yakni infrastruktur jalan yang kita namakan Jamula, Jalan Mantap dan Mulus Lamongan. Yang kedua adalah Lamongan Menyala yang terkaitan dengan penerangan jalan umum. Bagaimana kita menyikapi itu, kita mengambil langkah-langkah cepat untuk supaya program ini terus berjalan walaupun kondisi fiskal yang sangat terbatas. Untuk itu kami melakukan 2 hal untuk mencari sumber pendanaan di luar sumber-sumber yang ada di APBD. Yang pertama yaitu kita melakukan pinjaman daerah. Kita melakukan pinjaman daerah ke Bank Jatim, Bank Komersial. Dan yang kedua kita melakukan kerjasama pembiayaan dengan badan usaha atau biasa yang disebut dengan KPBU yang akan kita rencanakan untuk pembuatan lampu penerangan jalan umum ini. Yang untuk jalan-jalan kita sebenarnya sudah pernah ya sebelumnya juga melakukan pinjaman serupa dan alhamdulillah sudah lunas dan sekarang kita akan mulai lagi karena kita yakin bahwa dengan kedua infrastruktur itu juga akan menjadi leverage pengungkit ya di dalam pertumbuhan ekonomi di satu daerah khususnya di Lamongan dan juga akan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi pasti akan meningkatkan juga pendapatan asli daerah yang ada di tempat kami. Begitu Mbak. Dan hasilnya luar biasa ya Pak ya, so far sejauh ini? Ya hasilnya memang kalau kita lihat dari pengalaman sebelumnya, pinjaman sebelumnya juga terbukti bahwa pertumbuhan ekonomi juga cukup bisa meningkat pesat. Waktu COVID kemarin kita turun 2,36%, minus ya. Berkontraksi tapi kembali tumbuh dengan cepat dan sekarang kita konsisten pada angka 4,5%. Wow, ini salah satu pembuktian. Salah satu pembuktian bahwa dengan inovasi kreativitas gitu ya Pak ya. Dengan percepatan infrastruktur mempunyai impact terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Gitu. Baik, ini baru Lamongan ya. Saya mau dengar juga nih dari Pak Bupati Sidrap juga ini. Seperti apa nih kan lumbung padinya juga termasuk di Sulawesi Selatan. Tadi dapat juga best leadernya juga di kategori tersebut gitu ya. Seperti apa Pak? Begitu dapat atau mendengar ya pertanyaan yang sama sebenarnya. Ada transfer ke daerah yang dipangkas nih. Seperti apa Pak? Ya tentu ini menjadi tantangan kami kepala daerah periode 2024-2029 ini. Karena seperti tadi disampaikan Pak Bupati Lamongan, yang kami telah menyampaikan janji kampanye, visi misi, kemudian RPJMD. Tentu ada janji kampanye, kemudian capaian-capaian yang akan dicapai. Nah, dengan penggambaran transfer keuangan daerah normal sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi dalam perjalanan di tahun 2025 sudah mulai efisiensi, kemudian 2026 yang akan datang kami sendiri berkurang sekitar 174 miliar dari APBD sebelumnya 1.231 triliun, nanti ke depan 2026 sisa 1.090 miliar. Nah, kami ini daerah yang betul secara penghasilan masyarakat bagus, tapi kami punya padi, telur, tapi tidak berimpak PAD langsung. Sama seperti migas. Nah, kami punya PLTB, tapi
tidak punya bonus produksi seperti pembangkit listrik tenaga air, tambang batu bara, nikel seperti di Bulungan, nah sawit. Nah, kami beda. Nah, dengan APBD yang hanya 1,90 triliun ini, ya tentu kami sebagai pimpinan di daerah ini memikirkan bagaimana caranya berkreasi, bagaimana caranya melakukan efisiensi, agar supaya ya standar pelayanan minimal pemerintah daerah bisa berjalan. SPM kami satu, pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, mendorong swasembada pangan, maka tentu akan kami siapkan jalan usaha tani yang bagus, irigasi yang lancar, lalu yang lain-lainnya. SPM, kemudian belanja pegawai, nah kemudian belanja rutin. Ya, kami sudah melakukan efisiensi, tapi ya pasti banyak hal yang tidak bisa kami penuhi, terutama yang SPM tadi. Nah, maka ya menjadi tentu agak berbeda 2025 dengan 2026 yang akan datang. Nah, sekarang daerah diminta untuk melakukan kreativitas, inovasi untuk mendorong PAD. Ya, kami sudah lakukan. Contoh, kami punya pembangkit listrik tenaga Bayu yang pertama di Indonesia. Tapi di situ kami tidak punya PAD karena yang menentukan pusat, pemerintah pusat. Makanya kami berjuang supaya 75 megawatt produksi angin itu menjadi listrik, ya kami bisa dapat PAD. Nah, kembali lagi ke pusat, menentukan pusat. Kalau itu kami diberikan ruang melalui peraturan baru, renewable energi terbarukan, bisa dapat bonus produksi sama dengan yang lainnya, ya, itu kami agak terbantu. Nah, cuman hasil yang ada dari kami, dari daerah, dijual ke PLN kemudian mendistribusi ke seluruh Sulawesi Selatan. Tapi ya kami tidak punya PAD dari situ. Yang ada PAD-nya cuman PBB tok. Nah, ini lagi kami berjuang. Kalau kami berjuang dan berhasil, nah mudah-mudahan. Sekarang udah sampai tahap mana nih Pak? Mungkin sudah tahap persiapan untuk konsultasi ke DPR RI Komisi 12. Nah, apalagi itu dengan itu tadi perjuangan beda dengan di Jawa Timur misalnya, di Kalimantan Timur, di Kota Makassar, beda dengan kondisi daerah kami. Nah, tentu pemerintah pusat dengan kebijakan ini, kami sebagai kepala daerah tentu harus menjalankan ini dengan melakukan bagaimana kemandirian, bagaimana inovasi meningkatkan PAD yang tidak memberatkan ke masyarakat. Nah, dengan fiskal yang begitu rendah, ya kami sudah berusaha belanja pegawai yang tadinya 55%, sekarang kami sudah turunkan menjadi 39% sampai 41%. Efisiensi belanja yang tadinya makan, minum, perjalanan dinas, rapat ini, rapat itu, sudah kita kurangi. Dan sudah kami alihkan belanjanya ke BPJS, menjamin jaminan kesehatan masyarakat sudah terpenuhi. Sidrap yang tadinya gelap-gelap sudah bercahaya, semuanya lampu jalan sudah dipakai. Nah, kendala kami infrastruktur. Yang daerah saya ada 995 km jalannya rusak dari periode sebelumnya. Maka saya harus berpikir mendapatkan uang sekitar 5 triliun untuk memperbaiki jalan kami. Kami jalannya cepat rusak karena mengangkut gabah, padi, telur. Nah, sementara hasil pangan tidak punya DBH seperti sawit. Seandainya padi, telur punya DBH juga sama dengan sawit, ya kami daerah yang cukup kaya juga dari hasil PAD yang kami hasilkan. Berarti nggak butuh transfer dari pusat lagi dong, Pak? Iya, seandainya regulasi itu. Tadi PLTB, kami diambil anginnya buat produksi, tapi nggak ada kembali buat ke daerah. Pangannya kami beri support pangan di seluruh Indonesia Timur, tapi nggak kembali ke daerah. Inilah perjuangan. Tapi namanya kebijakan pemerintah pusat, kami pasti harus menyesuaikan
Nah, model kepemimpinan seperti ini menjadi Baik. tantangan. Semoga kami bisa menantang ombak yang besar ini Oke. menuju tepi yang aman dan damai. Wah, luar biasa ini, Sidrap nih luar biasa sekali. Padahal tadi udah dicolek-colek, kita nggak kayak Bulungan, kita nggak kayak Makassar gitu ya. Apakah Bulungan dan Makassar juga sekeren ini nih, sekeren Sidrap ya. Dengan segala kemampuan mendapatkan PAD dari berbagai macam cara itu tadi begitu ya. Gimana nih gitu ya, ntar pemerintah pusat kayaknya happy nih ya, daerah-daerahnya udah pada mandiri, nggak perlu lagi transfer ke daerah nih Pak, jangan-jangan seperti itu. Silakan nih, kalau di Bulungan gimana nih Pak buat di Bulungan? Ya tentu sama seperti dari Lamongan maupun dari Sidrap tadi, semua daerah kabupaten kota maupun provinsi menghadapi persoalan yang sama dengan kebijakan pusat. Ya namun kita di daerah punya tanggung jawab terus melaksanakan kegiatan pembangunan dan memastikan gerak pembangunan itu terus berjalan. Dan memang tuntutan bagaimana upaya memaksimalkan kegiatan-kegiatan peningkatan PAD tetap menjadi ikhtiar yang dilaksanakan oleh daerah. Namun mungkin nanti Mbak ini juga menjadi suara yang mungkin perlu kami sampaikan dalam forum yang sangat luar biasa pada hari ini. Yang berkaitan dengan beberapa kewenangan yang diberikan oleh pusat sesuai dengan undang-undang keuangan daerah yang berkaitan dengan hak-hak yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah. Nah tentu sebagaimana contoh tadi disampaikan, kebetulan di Bulungan misalnya kami memang memiliki perkebunan sawit, ada 21 izin perkebunan swasta. Sekalipun tadi disampaikan oleh Pak Bupati Sidrap berkaitan dengan dana DBH sawit itu juga kita terima. Namun juga tidak semuanya bisa berpengaruh langsung dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor perkebunan besar seperti kelapa sawit tersebut. Nah tentu dari sisi pendapatan daerah lain yang hanya diberikan sesuai dengan kewenangan, kita berbicara tentang pajak dan retribusi daerah. Yang tentu juga ini sangat berpengaruh dengan kondisi makroekonomi yang ada di daerah tersebut. Ya tentu ya mudah-mudahan ini juga bisa menjadi bahan evaluasi ke depan ya. Di sisi lain ada keinginan tuntutan bagaimana kita meningkatkan PAD inisiatif daerah. Tapi di sisi lain kewenangan berdasarkan undang-undang dalam rangka untuk meningkatkan PAD itu juga gitu ya harus agak sedikit dilonggarkan, dibuka ke peluang itu kepada daerah. Saya contoh aja Mbak, misalnya tadi di sawit, misalnya PBB, kita hanya dapat PBB pajak bumi bangunan. Tapi untuk sektor pajak bumi bangunan di bidang perkebunan itu berdasarkan bagi hasil yang diatur oleh pemerintah pusat. Nah, hal-hal seperti ini juga memang menjadi persoalan kalau kita ingin berbicara bagaimana upaya intensifikasi, ekstensifikasi dalam upaya peningkatan yang namanya pendapatan asli daerah. Nah, dan memang Mbak, kami juga menyadari bahwa tidak semua beberapa kebijakan-kebijakan daerah di Bulungan ini, kita juga harus memperhatikan saudara-saudara kita khususnya bagi para UMKM yang ada di Bulungan. Sebagai contoh Mbak, di Kabupaten Bulungan hari ini tercatat tidak kurang di Kabupaten Bulungan itu ada sekitar 8.000 UMKM yang ada di Kabupaten Bulungan. Nah ini juga perlu sentuhan dari pemerintah daerah, dari sisi permodalan, dari sisi kegiatan-kegiatan produktivitas yang mereka lakukan, termasuk peningkatan kapasitas SDM daripada UMKM yang ada di Kabupaten Bulungan hari ini. Nah termasuk tadi ada satu kewenangan misalnya pemanfaatan terhadap aset daerah itu juga bisa dikenakan yang namanya retribusi. Namun ya saya pastikan hari ini Mbak di Kabupaten Bulungan di Kota Tanjung Selor yang di sepanjang tepian Sungai Kayan itu tidak kurang ada 300 UMKM yang menggunakan taman yang ada di sepanjang Tanjung Selor itu kita pastikan tidak kita kenakan yang namanya retribusi. Karena memang yang kita kenakan ini kekasian dengan saudara-saudara kita para UMKM yang ada di Kabupaten Bulungan. Nah, sehingga dalam hal ini juga akan memastikan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tapi di sisi lain kita juga harus memperhatikan bagaimana beban yang harus dipikul kalau kita bebani lagi dengan retribusi atau pajak yang diberikan kepada UMKM. Nah, ini yang memang harus kita lakukan keseimbangan. Baik. Nah, salah satu juga yang kami lakukan Mbak hari ini berjalan, doakan mudah-mudahan di tahun 2026 di Januari kami sudah bisa melonsing salah satu BUMD yang kami laksanakan yang ada di Bulungan hari ini, kita melakukan inovasi. Salah satunya melalui Perumda ya, Perumda PDAM yang ada di Bulungan itu melahirkan dan melayani pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang air bersih. Tapi di sisi lain juga kita melakukan inovasi membuka unit usaha baru yaitu melalui air minum dalam kemasan. Yang tentu ini juga dikelola dan pasti akan bisa memberikan dividen dalam bentuk menjadi PAD bagi pemerintah daerah ke depan. Nah, hal-hal seperti ini yang inovasi yang tengah kami lakukan dalam rangka untuk dalam mendorong ya peningkatan PAD, sekalipun kami sadar bahwa transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada Bulungan di tahun 2022 itu sama seperti daerah-daerah ini juga mengalami
pemotongan juga cukup besar. Dan ini memang kita harapkan mudah-mudahan nanti bisa kembali normal dan itu bisa mendorong dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Bulungan khususnya. Baik, berarti ini curhatan semua kepala daerah ya, bener ya Pak ya? Karena disuruh cari sumber PAD baru, tapi kewenangannya agak dipangkas, dibatasi gitu ya. Nanti kita tanya Pak Fatoni, Pak. Tenang saja ya, kita tunggu ya Pak Fatoni hadir. Dari Makassar, Pak Wali Kota, gimana nih menghadapi situasi yang mungkin sama dialami juga dengan kondisi-kondisi daerah lain? Iya, baik. Sebenarnya kondisinya hampir sama semua. Karena ada proses pengurangan sehingga proyeksi itu menjadi berubah karena ada proyeksi penggunaan anggaran berubah karena ada pemotongan. Nah, tetapi ada dua hal yang paling harus kami di Makassar lakukan. Yang paling pertama memaksimalkan pendapatan. Artinya selama ini karena mungkin dana transfer yang masuk itu lumayan besar sehingga kadang-kadang pendapatan ini tidak terlalu diketatkan. Nah ini kita mencari bagaimana proses pendapatan ini harus diketatkan, dicari dengan maksimal untuk ada di dalamnya. Berbagai macam upaya harus kita laksanakan supaya proses-proses pendapatan ini bisa masuk dengan maksimum. Ya, contoh dengan adanya opsen biaya pajak kendaraan ini, ya tingkat kepatuhan cuma 41%. Artinya ada peluang yang besar yang bisa kita maksimalkan kalau kita menjaga itu. Yang kedua, memaksimalkan atau mereduce yang namanya kita punya pengeluaran. Dalam pengeluaran angka-angka ini sampai satuan 9 kita harus turunkan karena begitu banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial yang harus kita pangkas. Nah inilah yang menjadi dua proses untuk bagaimana membuat balancing terhadap pemasukan dan pengeluaran kita. Nah setelah ini kita sudah dapatkan lalu kita menuju ke tempat lain untuk bagaimana pengeluaran ini bisa kita minimize. Nah persoalan inilah yang harus benar-benar jeli untuk melihat karena kadang-kadang ada kegiatan yang sifatnya investasi di dalamnya. Artinya pengeluaran itu bisa memancing pendapatan yang lebih besar. Nah, jadi kami di Makassar berkomitmen tahun depan di anggaran pokok kami menyediakan 5 miliar per bulan untuk mensupport event-event yang masuk ke Kota Makassar. Artinya kita berharap di setiap bulan minimal ada 20-30 ribu orang yang bisa datang ke Makassar. Nah, dengan menghitung kemungkinan spending yang mereka lakukan rata-rata 1 juta saja, dengan 20-30 ribu, ini sudah melampaui. Artinya hotel-hotel kami berharap kami bisa penuh, UMKM kami bisa terberdaya dan sebagainya. Lalu yang ketiga yang kami lakukan adalah bagaimana memaksimalkan untuk menjaga daya beli masyarakat. Kami tidak punya fiskal untuk mampu memberikan layanan langsung tunai ke tengah-tengah masyarakat. Tetapi yang kami lakukan adalah menghilangkan beban-beban bulanan. Khususnya kepada rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan. Dengan menghilangkan beban-beban itu. Salah satu contoh, pembayaran iuran sampahnya kita hilangkan pada saat masuk ke tahun ajaran baru kita memberikan baju seragam gratis yang disiapkan oleh pemerintah dan sebagainya. Memberikan pemberian gratis kepada masyarakat yang akan membuat atau menyambungkan pipa PDAM untuk sarana air bersih dan sebagainya. Nah ini kami lakukan supaya mereka mampu mensubstitusi daya beli ini sebagian di cover oleh pemerintah. Kenapa? Karena mereka harus tetap terjaga. Mereka harus punya kemampuan untuk membeli dan mensubstitusi apa yang menjadi bebannya untuk digantikan dengan yang lain. Sampah ini tidak besar, kira-kira 30-50 ribu setiap bulan. Tetapi 50 ribu ini bisa dipakai berbagai macam, bisa beli gas dan sebagainya. Nah ini yang kami coba, sehingga beban-beban masyarakat ini, beban-beban yang selama ini bisa keluar, ini sudah tidak keluar menjadi tanggungan pemerintah di wilayah yang sudah kita atur. Yang kedua, memaksimalkan apa yang namanya potensi-potensi yang ada di daerah. Dalam artian di Makassar ini kan kota, mohon maaf tidak seperti teman-teman yang ada di kabupaten. Nah, kami ini akan sangat tergantung dari hasil pasokan untuk menjaga yang namanya inflasi. Nah, ini kami harus bisa mengintervensi dengan baik supaya apa? Supaya peredaran makanan ini benar-benar bahan makanan dan minuman kebutuhan pokok yang ada di Kota Makassar harus benar-benar terjaga dengan baik. Sehingga kami membuka ruang dengan beberapa daerah sekitar untuk melakukan kerjasama-kerjasama itu.
supaya ini bisa memastikan pasokan ini tetap cukup dan tentu yang namanya bekerja sama dengan instansi vertikal harus kita jalankan sama-sama. Dari hasil ini kami harus bisa mendapatkan bagaimana sehingga sekolah-sekolah kami bisa diperbaiki. Ada beberapa pulau-pulau kami yang harus kita respon, penduduk-penduduk pulau yang berbeda kehidupannya dengan penduduk yang ada di kota, ini kita bisa alokasikan anggaran yang lebih kepada mereka. Dan hari ini pemerintah Kota Makassar memberikan perlakuan khusus terhadap tenaga pengajar, tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan yang bertugas di pulau-pulau terluar untuk memberikan insentif lebih daripada apa yang ada di daerah perkotaan. Nah, serangkaian kegiatan inilah yang menjadi trigger buat kami untuk memaksimalkan. Dan saya sangat yakin dan percaya apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo bahwa percaya kepada kami, kita akan memberikan yang jauh lebih besar di kemudian hari. Ini menjadi patokan kami untuk bisa bekerja di tengah-tengah kondisi yang ada saat ini. Baik, ini lengkap sekali ya. Semua sudah dijelaskan apa-apa saja yang dilakukan oleh daerah begitu ya untuk menjadi sumber pendapatan, kemudian level unit sellingnya apa, inovasinya seperti apa jelas. Tapi ini saya mau tanya random saja, siapa yang mau jawab boleh ya. Cukup fair nggak sih dengan artinya harus mencari sumber pendapatan daerah baru begitu ya secara kreatif, tapi kewenangannya dipangkas. Ini cukup fair atau tidak? Siapa yang mau jawab? Dari Sidra boleh. Jadi sebelum kita ke next segmen nih Pak. Bagus. Daerah-daerah kan tadi cerita Makassar beda, cerita Bulungan beda, cerita Sidrap beda. Nah, bagus, lebih fair kalau seperti yang tadi dibuka ruang komunikasi supaya daerah bisa punya PAD tambahan. Nah, supaya ya fiskalnya bisa bertambah. Ini kan produk yang dihasilkan dari daerah, lalu kemudian dijual ke BUMN, nah supaya PAD-nya bisa sharing, ada sharing ke BUMN, ada sharing ke daerah, supaya bisa menambah. Artinya ya fair kalau dibuka ruang komunikasi, dipermudah, kami juga di daerah mempermudah investasi yang ada, kan? Mempermudah, tapi setelah ada hasil ya bagi dong ke daerah, begitu kira-kira.